secara pasti. Saya tidak tahu apa yang membawa saya ke arah jalan itu. Apakah ini jawaban? Saya sungguh-sungguh tidak tahu apakah saya harus mengutuk atau tersebut. Jalan sesaat itu. Saya menemukan selesai saya mengikuti proyek spiritual ini. Saya didaulat menjadi tangan kanan seorang anak tukang kayu dari Nazaret yang akhirnya harus berlawanan arah pandangan. Saya menghamba pada berat itu. Bahkan selami argumen-argumen penyangkalannya, ambigu antara kebencian dan kekagumannya pada gurunya itu. Hingga akhirnya ia harus menyerahkan sang Almighty ini kepada Roma. Tuhan ini. Pada waktu saya memerankan tokoh yang dianggap oleh banyak orang sebagai pengkhianat itulah, rasa-rasanya saya seperti ditarik masuk ke dalam keabadian. Daun yang sungguh menghijau, matahari yang sungguh bersinar, kelembutan hati, ketegaran jiwa, kebeningan budi, semua itu menarik masuk saya dalam jari-jari sutra yang lembutnya luar biasa. Tapi seolah kasat mata. Anda bayangkan dan mengerti jika waktu itu saya harus menangis seorang diri, berusaha melepaskan diri dari belenggu atau apa itu. Ketika kemudian proyek itu selesai, mulailah jarum-jarum itu bekerja di dalam perasaan dan jiwa saya. Apa yang kau kehendaki dariku? Sekarang aku lelah dan sedih hati. Dengarlah, sudah kupenuhi apa yang diharapkan dariku. 3 tahun, rasa-rasanya seperti 30 tahun. Dapatkah orang lain kau tuntut sebanyak itu? Saya seperti kulit hilang yang jatuh bangun, bersama dengan para guru dan pelaksana, seplok sini. Akhirnya saya memutuskan untuk menantang persoalan ini. Bukankah Anda tahu teori membentukkan kepala ke tembok seperti para pencari kepanjang badai yang menyebutkan dirinya ke dalam lingkaran badai yang menghina sebagai salah satu cara untuk melunaskan kegelisahan itu. Kekecewaan, keraguan-raguan, ketakutan. Apa yang bukankah itu cuma resiko yang belum lagi kelihatan ujung tanduknya? Jangan tinggalkan engkau sebagai yang duniaku, aku akan kembali padamu.
saudara yang terkasih dalam Rakudus, mengatakan kita bisa bertemu muka di rumah Bapa ini? Tidakkah kena tangan-tangannya yang bekerja secara halus itu telah membimbing Anda sekalian? Berbahagialah mereka yang diketuk hati, sebab bukan tanpa perhitungan dia mengetuk hati. Itu awal mulanya. Tetapi seperti antara kemayaan satu kecantikan yang bertemu dengan obsesi birahi atau eksperimentasi lelaki. Semua perempuan rasanya sama. Yang membedakan adalah fantasi. Maaf, saya tidak bermaksud menyinggung siapa. Akibat saya semakin kecewa. Apa yang saya kejar? Siapa yang saya buntuti? Dan denting suara keindahan itu kian lama kian menipis. Seirama dengan pangkalan yang muncul semakin kuat. Mana suara itu? Kenapa kau? Dan tiba-tiba saya menyadari bahwa saya memang sendiri. Adalah Thomas Becket yang terburu di katedral. Dengarlah lonceng berkeleneng, bangun pagi, berdoa, kuliah, lonceng berkeleneng, makan siang, baca koran, bobo, bangun, olahraga, mandi. Lonceng berkeleneng, makan malam, belajar, silensium manium, silensium manium. Ketika malam datang dan matahari tertidur, kehidupan pun dimulai. Gerakan itu sudah saya coba untuk mengelabui. Kutinggalkan ia dengan melompati pagar dan berlari untuk menemukan kehidupan liar. Dan kembali dengan aku maling saat azan menggema. Dan pada saat matahari mereka, kehidupanku mati. Siapa memburu siapa? Siapa membohongi siapa? Yang sungguh peristiwa yang sangat sulit saya percaya namun terjadi ketika suatu hari datang seorang perempuan di kamar tidur saya. Jangan salah sangka, perempuan ini tidak mengenakan bikini juga di kepala ke saya. Dia biasa saja. Pada pukul 2 dini hari menjelang puncak keraguan itu, perempuan itu datang menghadang langkah saya. Tidak ada kebohongan apapun, anakku. Saya merasa tidak pernah mengenal semuanya. Semuanya tidak bisa seketika. Apa yang kamu mau? Kamu, apa yang kamu mau? Saya merasa telah menipu diri sendiri. Saya telah membohongi diri sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan kebohongan apapun. Semua hanya bohong. Bukan. Bohong, bukan bohong. Apa kamu mampu menjadikan mataku bahwa semua ini bukan kebohongan? Membuka jendela kamar saya. Dia perlihatkan Lazuar ini telah malam bertatakan gembira. Lihat, hari cerah itu akan digulung oleh sang Dekananda. Hujan akan jatuh tepat jam 5 pagi hari. Anda tahu, saudara-saudara, apa yang terjadi? Hujan itu runtuh dengan cepat dan berhenti dengan cepat. Maka menginjak bulan ke-36. Saya pun kemudian berdiri di mimbar. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya mau tampil untuk menjalani sejarah. Barangkali inilah jalan hidup saya yang sesungguhnya. Ini bukan soal baik dan buruk, benar ataupun salah.
Tetapi bisa saya sebut sebagai kecocokan. Selamat berpisah. Semoga roh yang sama membimbing pada jalan hidup kita masing-masing. Kalau sudah sejarah, tepuk tangan itu menggemuruh memenuhi ruang. Tepuk tangan itu menggema. Apakah ada pesta? Saya disalami bertubi-tubi. Saya dipeluk berganti-ganti. Bahu saya diguncang-guncang. Seolah saya ini seorang pahlawan yang penuh kemenangan pulang dari medan perang. Selamat untuk apa? Selamat jalan. Selamat berpisah. Roti siap atau selamat menyusul karena satu pesaing telah gugur di jalan. Inilah panorama absurd anak manusia, di mana persaingan, persaudaraan, cinta kasih, ambisi dan cita-cita berbatasan makna adalah sesuatu yang memang menakjubkan dan sekaligus tidak berarti apa-apa ketika mereka dengan riuh menyelami. Tapi dalam dirimu tersimpan keberanian dan kerinduan yang hakiki untuk memasuki alam yang hakiki, pertarungan yang sejati. Penyangkalan dan pengingkaranmu justru teriak seorang anak yang rindu emak, musafir di padang pasir yang muak akan bentuk kemayaan dan fata morgana. Mengapa banyak orang menuhankan tatanan itu sebagai yang segala-galanya? Dia telah menemukan sesuatu yang ngeri. Berpangku tangan atau dalam situasi dan kondisi setempat ini, Batu Karang ini tidak sungguh-sungguh bisa dan tempat memiliki tangan. Batu Karang ini terlalu lama mendiamkan kemungkaran terjadi. Sebagaimana dulu ia pernah mendiamkan Hitler menggulung Eropa dan mendirikan monumen kebiadaban. Batu Karang ini terlalu malu-malu untuk tampil nyata. Dan dia tidak tahu bagaimana mencintai Tuhan mereka, kecuali memaku seorang anak manusia di kayu salib. Halusan budi oleh para pemilik Tuhan yang memiliki Tuhan. Tuhan ini yang misalkan ayat-ayat suci sebagai alat pembunuhan, pembantaian, pembakaran. Apa itu? Jungkir balik perang kebijakan kata-kata, tatanan yang dijungkir balikan dalam cangkang otak setiap orang. Itulah musuh utama yang sampai sekarang telah melelahkan dan telah menyudutkan saya. Negara, negara, demikian aku menyebutnya. Negara adalah tempat semua peminum racun, yang baik maupun yang buruk. Negara adalah tempat di mana semua orang kehilangan dirinya sendiri, yang baik maupun yang buruk. Tempat di mana semua orang perlahan-lahan membunuh dirinya sendiri dan menyebutnya kehidupan. Biar haus areng ingkang kapitontonaken punika winangun langening kondo carita wonten ing saking padepokan tepekan wonten ing sadengah titah ingkang hala rupa hendek cilik rikma barintik rai aburik regejegan paduton bab ngilmu lawan para ulama. Hebat biar wonten mekaten ingkang sarwi bebantahan
Lah sapa to arane ro lan ngendi wis manira? Nyong Gatot. Nyong jalma lanang sejati. Omah nyong tengah jagat. Rika lata-lata buat dulu apa? Jeneng ira. Gatot ieu tegese sirah kang wati. Lucu kieu piranti gosokan. Gatot lucu aran mati. Prasaja tanda. Jeneng ira kuwi ora. Jalaran saru banget harap najis lan meko. Kuwi jeneng nyilakane jeneng gawe duraka jeneng ora patut. Wes kasebut jroning kitab nyirik haram yen mati bukan wae. Kang haram manjing neraka. Ulah syarat kita buat amperu. Siapa kang bisa meluruskan gigi ya? Iya yang tandanya jauh tanya. Awak ingsun keluarga tanpa keras. Jalaran nurut karsane sang panutu. Esok awan sore isep candu lawan mandan. Sang panutu yen ra dituruti menerima kamu lan suka. Jalaring nyong tan bisa tuh. Sang panuntun pepundhene wong sabumi ora nate glayaran tekan pasar candu ngawur cocokmu mesu ora lumrah. Gawe pepundhene wong sabumi. Lah ya pancen kuwe kami nyong karepaken. Aja lumrah kaya wong kadah lah. Mungkulna mring sasami. Ora mung kawruh kaya Rika. Mung duwe kawruh kaya Lintah. Ora duwe maka piro apalagi kuping. Amis manik. Nyucuk getih kini rak maju mangsak. Baru wis kuareken getih. Melangkaran banjir ora metu nganti setahun. Lah bareng metu dah salah salah. Ora weruh malah dadi dua kali. Manut kitab lengkap manut dalil tanpa hasil. Lah rasa Rika engkau dua hari nasak sih. Tetep urip tapi tanpa mata. Lho apa sih ora weruh mataku iki? Mari kawan supaya kue mata Rika. Yo iki mataku. Yang kue mata Rika coba perintahan sikit itu. Diono mau tokokon giliran. Ya, gue jenenge cucu mata Rika. Yen gue mata Rika. Rika wenang masesa. Saparentah bakal dituruti. Ingsun wani sumpah, awet cilik moto iki ora pisah lawan Rai Mami. Nah, Rika wani sumparan nanti bisa gue. Gue nemu mata gue tane ngendi. Arep tuku apa nyili. Yen diwenehi sapa semenehi. Jenenge sapa, sakang ngendi, sakine sapa, dina apa. Lah yo gaweane bapak ibuku to kok, Bang. Coba tanya Simak lan Rama, mesti kekarone pada mungkin. Pada orang nanti gawe irung, mata apalagi kuping. Wong kekarone mung kerasa penak. Rasa nikmat, orang ya gawe matane Rika. Gusti Allah yang Maha Suci, engken karya raganing wak. Loh, kemagus. Umukai. Dia pernah apa Rika karo Gusti Allah? Pinaringan mata sakloron. Hah? Ponakannya apa? Katrimo pamuji Mami. Puji buki puji yang biji. Rika ora wenang marang bangsa kowe kabeh. Mula tambula. Yen durung bisa dunung nasaka di matane Rika. Aja bisa ngaku duwe mata lah. Oh, guneman karo wong edan. Memang edanku dia kawe cilik nganti tekan tua ora bisa mari. Edanku kuwi nurut marti. Nurut marganing kamulyan. Katoloco, Anak apa? sira kudu mati. Jalaran ora urung sira bakal ngrusak syarak, bubrah tatanan, gawe sepi ning masjid. Inyong utang apa marang Rika? Oh Rika sama deni inyong. Rak mung tinggung legaaken rasaning driyak Rika. Krono sira ngrusak syarak. Syarak gua ora bisa dirusak. Wes pinesti dening Yang Widi coba. Mangana liwat silit gue lebih rusak syarak.
Apakah kalian pikir dia tidak punya rasa malu dengan tingkahmu tolol? Apa manusia hanya layak di tingkat percaturan pikiran? Manusia adalah seutas tambang yang terlentang antara hewan dan adi manusia. Seutas tambang di atas jurang tak berjasa. Aku ajarkan adi manusia kepadamu. Kilat itu. Manusia adalah sesuatu yang harus dilampaui. Apa yang telah kalian lakukan untuk melampaui manusia? Apakah kalian memilih untuk menjadi arus balik dari arus padang agung itu dan kembali memilih menjadi binatang daripada melampaui manusia? Kamu berhubung kepada sesamamu dan punya kata-kata indah untuk tindakan itu. Tetapi aku katakan kepadamu, cinta sesamamu itu adalah cinta yang buruk. Tanganku lebih tua dari tanganku. Tanganku telah disebut suci, tapi sang engkau belum. Itulah sebabnya orang-orang berkerumun kepada sesamanya. Pernahkah aku sampaikan padamu tentang cinta sesama? Justru aku nasihatkan kepadamu untuk hari-hari bersamamu. Wah, Padahal kamu sungguh tidak patut menjadi panutan. Kamu sungguh tidak patut menjadi panutan. Tidak. Masa itu sudah tahu. Dia tidak akan bangga dengan babi buta. Kalian sangka mereka membela apa jika bukan kebodohan yang mereka usung di kepala mereka? Sungguh kalian tega mendesak-desakan ia di kepala sempit kalian. Goblok! Dasar orang membutuhkan alasan untuk berperang. Apakah kalian tidak memiliki alasan untuk tidak berperang? Yang kalian agungkan itu hanyalah fiksi kedunguan kalian. Kami tidak mau pergi sebelum melihat engkau menjadi. Aku tidak akan menjadi apapun seperti yang kalian harapkan. Aku tidak akan menjadi seperti itu. Aku akan menjadi seperti ini. Aku akan menjadi seperti diriku. Aku akan menjadi seperti... Obat sakit kepala saya mana? Bukan yang ini. Obat sakit kepala di mana? Siapa punya obat? Siapa punya obat untuk menyembuhkan semua ini? Untuk menyembuhkan situasi ini? Siapa punya obat